Bubur ayam dimakan ayam. Cakep. Ayam. What? Halo semuanya, balik lagi di King Riban. Kali ini Riban bakal ngebahas tentang si Juki. Setelah kemarin ngebahas Yamaha yang emang dapatkan beberapa hal yang kita dapatkan. Ngopi heula, emang ngarah teh stres euy. Enak banget anjir. Jadi intinya Riban bakal ngebahas dan nyenggol si Juki. Kalau misalkannya kata orang kualitas, durabilitasnya bagus, terus kenapa ini motor kagak laku? Yang emang malah yang memiliki durabilitas dan kualitas yang tidak baik. Misalnya rangka keropos, bodi kerupuk, error kode pada speedometer yang ribet kayak ada CPNS yang malah laku di Indonesia. Dan apakah dengan cara Suzuki menurunkan kualitasnya dengan memberikan fitur lipat, rangka keropos, bodi kerupuk, apakah bakalan laku di Indonesia? Kita kagak tahu, tapi kita bakalan lihat dah kenapa sih Suzuki kagak laku di Indonesia yang padahal mas secara kualitas dan durabilitasnya itu kontras dari kompetitornya. Suzuki. Jadi emang kita bisa mendefinisikan kalau misalkannya jualan di Indonesia bukan soal durabilitas doang, karena tetap kalau misalkannya kagak melakuin hal seperti kompetitor produsen motor sebelah tetap kagak bakalan laku. Lu ngerti gak sih? Coba yang ngerti maksudnya komen dah anjay dah. Riban juga bakal bahas dari penjelasan model, spesifikasi, serta isu yang berkembang di masyarakat, termasuk persentase penjualan terbaru. Bang, kalau misalkannya presentase penjualan di pecel lele masuk apa kagak? Masuk dah, kita tambahin biar kagak kekecilan persentasenya. Makasih GSX lele. Yang pertama kita bakal lihat dari data penjualan terbaru dan posisi pasar Suzuki. Nah, berdasarkan data penjualan sepeda motor di Indonesia tahun 2023, Honda berhasil mendominasi pasar dengan sekitar 75% dengan pangsa pasar, diikuti oleh Yamaha yang dengan cuma 20% saja, dan Suzuki sayangnya hanya menguasai 3-4% saja dari pasar motor di Indonesia. Ini 4% baik. Ini emang penjualan motor atau takaran gula di kopi dikit bener bang? Ya ilah. Sebenarnya kenapa sih bisa kecil banget? Dan salah satu alasannya adalah karena Honda dan Yamaha memang sudah sukses mempertahankan reputasi mereka di Indonesia. Honda dikenal dengan sebagai merek yang hemat bahan bakar dan tangguh, sementara Yamaha punya keunggulan dalam inovasi teknologi dengan desain yang sporty. Apalagi kita kalau misalkan nyebutin keunggulan Honda yang ada fitur lipatnya. Dan kalau misalkannya Yamaha ada fitur kalkulator pada speedometer yang bikin penggunanya kebingungan kayak lagi tes CPNS dengan error kode di speedometer. Sedangkan di sisi lain Suzuki tidak punya permasalahan dari kedua hal tersebut, yang malah penjualannya yang paling boncos. Sayang sekali dah Suzuki ya. Pokoknya lain kali kalau misalkannya jualan motor di Indonesia kagak usah bagus-bagus Suzuki ya. Desainnya baik, benerin gitu baik pokoknya ya. Karena hal itu juga tentunya tampak masih kesulitan memenuhi ekspektasi pasar lokal. Nah, alasan yang kedua adalah spesifikasi motor Suzuki dan perbandingan dengan Honda dan Yamaha. Kita lihat dah yang paling populer itu adalah si lele, si ceber klotok, dan juga si kopong ebel. Udah ngerti kan maksudnya apa? Ya pengikut Riban udah ngerti dah tuh motor-motor apaan ya kan? What? Beberapa model Suzuki dan perbandingannya dengan kompetitor. Pertama ada si lele GSX R150. Ya sebenarnya mah emang paling bertenaga di kelasnya dengan The Real DOHC 150. Tapi kalau misalkannya dibandingin dengan Honda CBR 150 RC DOHC klotok yang udah sama DOHC tapi tetap lemot, kalah malah sama si Yamaha R15 yang SOHC Mickey Mouse tapi kalah kenceng. Karena tidak demikian, tetap kalau misalkannya ngomongin performa, GSX mah tetap paling unggul di depan. Tapi kita coba komparasi secara lebih subjektif lagi. Nah, yang pertama kita lihat si CBR 150R DOHC gamelan yang emang suara mesinnya bikin ciri khas. Apalagi dah denger suara rantai kecereknya dah, buset dah. Ya meskipun ini motor kagak ada fitur sebejibunya si Yamaha R15 V3, tapi motor ini punya desain dan bodi yang aerodinamis, apalagi dipadukan dengan visor depan yang kagak guna dan nih motor.
Sedangkan Yamaha R15 bahkan lebih maju dengan teknologi Variable Pep Actualization atau VVA yang katanya orang ini sih SOHC berlaga DOHC. Tapi kendati demikian orang tetap mengeluhkan dengan kekopongan pada nih motor. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi kalau misalkannya kita bandingin secara performa, GSX masih unggul. Dan ya meskipun kalau misalkannya ngomongin model mungkin ini masalah subjektif, karena kalau misalkannya Lipan lebih suka GSX, kendati demikian dikatain mirip lele, tapi Lipan lebih tetap yang memiliki kesan aerodinamis dan efisiensi space pada bagian motor. Kagak usah maksain gede-gede dah tuh, kopong dah kayak lemari kulkas, dah hilang. Lipan bagaimana dengan kelas Skutik? Suzuki ada Next 2 di kelas Skutik 110 sampai 115 cc. Sayangnya Skutik ini juga sulit bersaing dengan Honda Beat dan Yamaha Mio. Honda Beat bisanya dikenal dengan sangat irit dengan teknologi ESP yang mengoptimalkan pembakaran. Belum juga ada fitur compact cable yang bisa nih motor ngelipat ya. Misalnya juga dari Yamaha Mio yang juga terkenal lebih disukai karena mesinnya yang kagak halus dan desainnya yang emang gitu-gitu baik. Apalagi model pelek nih. Apalagi Mio ini adalah bestinya dari SPBU. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya, Suzuki Next 2 ini sebenarnya ringan dan gas ya, tapi masih kalah dalam hal kenyamanan, suspensi dan desain yang dianggap kurang menarik. Kita ke pembahasan topik utama dari pembahasan ini yang menjadi masalah Suzuki, yaitu desain yang kurang menarik bagi pangsa pasar Indonesia. Masalah desain ini jadi salah satu alasan besar kenapa Suzuki kurang laku di Indonesia, karena banyak model Suzuki yang dianggap kurang sesuai dengan selera pasar Indonesia. Sebagian model Suzuki memiliki desain yang cenderung kaku dan terlihat ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan motor Honda. Salah satu isu yang sering beredar di masyarakat adalah bahwa desain motor Suzuki banyak terpengaruh dari model India yang gayanya memang cukup berbeda dengan selera pasar Indonesia. Di India, motor-motor umumnya lebih kecil, bentuknya tuh bodinya tuh agak kotak gitu ya, dan fokus pada fungsionalitas. Sementara di Indonesia, pengguna cenderung menyukai motor dengan desain yang modern dan sporty, sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Honda dan Yamaha dalam setiap modelnya. Yang Suzuki mah udah gitu dah pokoknya ya. Ya, sebagai contoh kita lihat aja dah Suzuki Gixxer SF yang terkenal di India. Model ini mendapatkan berbagai kritik dari pengguna di Indonesia karena tampilannya yang terlihat terlalu sederhana untuk ukuran motor sport. Berbeda dengan Honda CB 150 yang terlihat lebih agresif dan dinamis. Nah, sedangkan kita lihat kualitas dan ketahanan komponen. Sebenarnya Suzuki terkenal dengan komponennya yang kuat, namun ada beberapa kelemahan yang sering menjadi keluhan. Itu tidak lain adalah ketersediaan spare part, yang dimana banyak bengkel Suzuki yang sekarang malah jadi minimarket dan warung. Dan kita mau belanja seal shock depan Satria FU malah dikasih Roma Marquis. Ya emang kalau misalkannya kita lihat ini memang sayang bener deh pokoknya. Mungkin Suzuki berstigma kalau misalkannya kita mah kagak usah ada bikin bengkel-bengkel, orang motor kita mah kuat kagak bakalan di servis. Lantas bagaimana Bang Ripan dengan isu yang beredar dan persepsi di masyarakat? Di samping alasan-alasan tadi, ada juga beberapa isu yang berkembang di masyarakat. Misalnya banyak yang mengatakan kalau misalkannya Suzuki kagak jualan somai. Lah kan emang kagak jualan somai. Yaitu sering kali kekurangi perhatian perkembangan teknologi dan desain tidak sesuai pasar lokal. Suzuki lebih fokus memproduksi motor untuk pasar India dan Asia Selatan yang memiliki selera desain berbeda dengan Indonesia. Jadi kalau misalkannya dibilang Suzuki mah tidak berpihak ke Indonesia, sayang bener dah. Selain itu, harga jual kembali motor Suzuki seringkali lebih rendah dibandingkan Honda dan Yamaha. Sementara Honda Beat ataupun Yamaha Mio biasanya masih cukup stabil. Honda Beat kalau misalkannya Yamaha Mio mah bobrok-bobrok baik kalau misalkannya penjualan. Nah, jadi mungkin itulah beberapa alasan kenapa motor Suzuki sulit bersaing dengan Honda dan Yamaha di Indonesia. Mulai dari desain yang kurang cocok dengan selera lokal, jaringan purna jual yang terbatas, hingga isu kualitas komponen. Semua ini kontribusi pada rendahnya angka penjualan Suzuki di tanah air.